mah lu kira bakal makan ketoprak juga. Rugi Aduh, kalau bang gua langsung sambil pijitin. Gak kira gitu. enggak lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Dava Ahmad Rizaldi. Pada kali ini kita akan sedikit ngobrol santai bersama narasumber kita hari ini, temen gue sendiri. Perkenalkan, nama gue Indra Feriansyah. Gue sahabatnya Dava dari temen kecil. Langsung aja tanpa banyak basa-basi, kita lanjut ke pertanyaan. Boleh? Seorang Indra naik sepeda stang jepit kecelakaan. Gimana itu, Indra? Kok bisa? Tangan jepit? Iya. Itu jadi ceritanya gini guys, teman gue pengen samperin ke rumah orang tuanya kan. Dia Iya. tuh rumah orang tuanya di Bantenan tuh. Nah, gue tuh naik sepeda tuh. Nah, udah begitu sepedanya setangnya jepit kan, tinggi bawah. Gini. Iya, nah itu pun gue jatuhnya di ini Gimana? di turunan Gapri tuh. Tau lah kalau orang orang Ceger kalau main sini. Nah, itu kan turunan lumayan tinggi tuh. Iya. Di bawahnya kali. Nah, depannya tikungan. Nah, keadaan sepedanya itu lagi kenceng kan. Nah, teman gue nih salah, dia ngebanting sepedanya. Kebanting apanya tuh? Beloknya? Nah, iya beloknya. Nah, itu Beloknya. beloknya dia malah terlalu belok banget tuh. Dia nggak ngelihat motor, nggak ngelihat gerobak. Di situ ada gerobak ketoprak juga kan. Nah, nggak lama-lama tuh ngesret tuh sepeda dia goyang, set badannya pada jangan dulu, badannya jangan, kasihan kalau ngeliat badannya dia. Jatuh dulu tuh, jatuh kan, gue mentang kebanting sama sepedanya, dia kegosrek, tangannya pada lecet, pada badannya juga pada Kesian amat. iya pada ledes semua lah pokoknya tuh. Kasian gue ngeliat teman gue yang itu. Nah, tiba-tiba nih tukang ketoprak datang nih nolongin kan, ya gitu-gitu dicurhatin kalau bawa sepeda tuh pelan-pelan ya tong. Nah, itu tuh yang paling gue inget tuh dari abang ketoprak itu, baik dan selalu ngingetin. Nah, itu kesalahannya teman gue juga sendiri kan. Nah, Iya, benar. habis itu pulang lah, diobatin tuh sama tukang ketoprak tadi kan. Pulang ke rumahnya masing-masing. Gua Gak dikasih ketoprak loh. kagak lah, itu mah lu kira bakal makan ketoprak juga. Rugi Aduh, bang gua langsung sambil pijitin. Gak kira gitu. enggak lah, itu mah udah keenakan banget, udah Iya, jatuh terus, ditolongin terus. kasih ketoprak juga. Itu mah mutlak aja. Nah, lanjut dah, pulang tuh. Nah, pulang kan masing-masing, kata temen gua, lu jangan bilang ke ini kan, ke orang tuanya yang diceger. Nah, katanya takut diomelin dah. Nah, ya udah gue diem aja kan, gue mau nganterin dia, cuman kasihan juga kata dia bisa sendiri tuh, bisa sendiri ke rumahnya. Nah, gak lama-lamaan gue udah pulang, gue habis beresin dan ngobatin luka gue. Nah, gue main lagi, gak kelamaan orang tua yang diceger disamperin nih. Samperin ke rumah gue. Ke rumah lu? Iya, manggilin gue. Dra, ini kenapa? Udo kan, ini teman gue nih ya. Iya. Apa nih, tiba-tiba badannya pada luka semua, yang berdarah, kaki berdarah. Nah, gue nggak tahu tuh. Iya, katanya kan gue, karena dia tadi bilang janji nggak boleh ngomong ke orang tuanya, jadi kan orang tuanya kaget kan. Ya kaget, gue bilang tiba-tiba anaknya pada luka-luka begitu. Nah, gue malah alhamdulillah tuh lukanya yang terlalu parah kan, gue bisa obatin gue sendiri, cuman gue ngeliat dia. Nah, terus itu gue disuruh ceritain nih asal jatuhnya gimana kan sama orang tuanya, begini saya pengen ke sono. Nah, dia tuh gak tanpa izin dah, gue cuman nganterin doang kan, katanya mau ke Bantenan tuh naik sepeda, bayangin loh. Serius lu? Iya. Berarti lu pas kapan itu? Nah, Pas pas pulang sekolah, pas besoknya tuh hari Sabtu gue ingat betul hari Sabtu. Kan soalnya minggunya libur tuh, jadi kan besok gue nggak sekolah kan. pas masa-masa SD? Iya, masa SD. Bayangin naik sepeda ke Bantenan kan, itu perjalanannya 2 jam naik sepeda genjot. Bayangin loh.
itu gua nggak pertama kalinya atau dua kalinya, itu ketiga kalinya tuh. Udah pulang sekolah gua ke sono, tapi gua kecelakaan di situ kan, teman-teman gue. Ya udah, nah itu cerita gua dari jatuh situ. Nah, iya berarti udah itu doang sih yang gue ceritain dari temen gue kecelakaan itu tuh gara-gara sepeda jepit. Tangnya ya, itu emang parah banget setangnya dari situ. Orang kayak gini kan Iya, mepet dia berarti. nah iya jelas banget itu dap, susah buat belokan juga. Ya lanjut, pertanyaan kedua. Indra, gua denger lu dulu tuh di futsal pernah mewakilin Kota Bekasi. Nah, Gua- itu mah gimana ya, cerita-cerita gue pasti SD itu emang Itu sekolahan. masih pas SD nih. Iya pas SD tuh masih lanjut eskul kan, tahu kan ya. Eskul. Jadi dulu tuh gue nggak terlalu suka tuh yang namanya futsal kan. Semenjak gue ikut futsal nih, diajak nih yang teman gue tadi jatuh tuh. Nah itu dia yang ngajak gue pertama ikut Oh eskul. berarti satu SD. Itu SD. Nah, itu kan SD. Nah, gue di situ diajak nih pertama nih. Udah mau ikut futsal gak nih, diajak sama dia kan. Gue nyobain dulu, boleh nih kayaknya enak nih futsal. Nah situlah kan mulai latihan, ikut lomba dulu nih di 17 Agustusan nih di sekolah nih. Biasanya emang gitu Iya, kan. biasanya Ada gitu event. sekolah, ada event. Nah, paling gua sama kelas dia nih. Nah, kelas gua menang nih. Nah, terus dia ngajak latihan lah bareng nih sama satu beda kelas. Kalau dia kelas 6, gua kelas 5 kan dulu. Nah, disitulah. Di situ juga ada seleksi buat perlombaan tuh. Perlombaan buat sekolah kan. Perlombaan buat sekolah. Nah, gue ikut latihan situ. Latihan terus. Nah, mulailah situ seleksi kan. Seleksi buat yang bakal dipilih Oh wakilin. iya, biasanya tuh kalau perlombaan seleksi dulu. Iya, seleksi buat siapa aja nih yang mau masuk kan biasanya, yang rajin latihannya. Nah, alhamdulillah di situ gue terpilih jadi kiper cadangan dulu dap. Yang kiper utamanya kan kelas 6 tuh. Ada. Nah, mungkin kalau misalnya dia udah ada cedera atau gimana, Bisa nah, gantiin lu. bisa gantiin. Nah, di situ alhamdulillah gue dapet kiper terbaik juga nih di Yes. kelas nih. Wah, lumayan gue ini buat perlombaan ya. Nah, situlah gue mulai ditarik nih sama coach gue buat wakilin sekolah nih. Buat pertama tuh lomba pertama di Tunas Jaka Sempurna. Tunas. Iya, Jaka Sempurna Tunas. Nah udah gitu, itu lucunya juga waktu itu dapet jersey dari coach gue volley tuh. Volley? Iya, bukan jersey futsal biasa dap. Jadi tuh jersinya main volley dap. Udah begitu sini nama-nama orang bukan nama Oh, iya. gua. Iya. Nama-namanya beda. Random gitu Iya, kan. nama random bukan nama, kan kalau misalnya sekolah lain kan ada nama istri sendiri ya, misalnya Akmal, Iya. Dafa gitu. Lah ini nama orang dap. Nama gua bukan Indra, bayangin. Tuh ya kiper. Kiper itu siapa? Ucup. Bukan Ucup lagi. Nah itu kejadiannya lucu juga tuh. Terus Tapi di situ dari kejadian jersey itu bisa bawa pulang piala juara 1. Yes. Tepuk tangan dong. berkah. Ya, nah, itu mungkin orang-orang pada ngeliat ini paling pertama kali bocah main futsal. Ini apaan sih orang? Mau main futsal, mau main volley? Itu orang mungkin udah bingung juga tuh di situ. Nah, alhamdulillah dapat juara 1. Nah, juara 1 gua bukan di Tunas Jawa Sempurna juga kan ya lombanya. Nah, itu tuan rumah Aksioma juara 1 juga. Tuh tuan rumah tuh, mulai itu lawannya jago-jago lumayan lah, standaran. Nah, masuklah tiket lagi nih ke Alibaba. Alibaba. Alibaba tuh yang dekat Pakuwon kan. Oh Dulu iya, kan ada Pakuwon. lapangan. Nah, situ itu ya, yang juara yang juara hadiahnya tiketnya ke Cirebon. Alhamdulillah itu juara 1 juga tuh. Di Alibaba. Di Alibaba Satu. juara 1. Hadiahnya itu bukan piala. Bukan piala, bukan duit. Duit. Piala tetap Tetap dapat. piala dapat. Nah, penghargaan dapat. Nah, uangnya nggak dapat. Dapatnya cuma tiket Voucher gitu. voucher itu ke Cirebon tuh. Nah, dari seminggu itu mulailah latihan lagi buat persiapan di provinsi kan. Iya. Wakilin Kota Bekasi juga. Nah, waktu itu sempat, nah itu bangganya gua tuh dapet penghargaan dari wali kota juga, maju namanya sebutin satu-satu semuanya dari sekolah, guru-guru kan. Bangga banget kan dapat jas dari wali kota Bekasi. Nah itu yang utamain. Nah mau tahu ceritanya dari Cirebon nih futsal. Iya. Nah jadi tuh ceritanya ini. Set.
bangga sih rasanya Bangga. mewakilin Kota Bekasi kan ya. Apalagi nama sekolah disebut Nah, kan. iya jelas banget itu udah gila. Itu pertama juga tuh nginep di hotel dan teman-teman gue tuh umur berapa tuh kita kelas 6? Kalau custom perkiraan 13 lah. Ya 13. Nah, situ juga temen gue ada yang nggak bisa ikut juga tuh. Dari gua Cirebon juga ya ada aja lah pengalaman di sana juga. Misalnya baru pertama kali wakilin Kota Bekasi kan mainnya. Itu dalam cakup SD kan berarti. Iya SD udah wakilin Kota Bekasi. Oh, iya. Bayangin Jadi loh. SD. Nah, itu ceritanya gua kalah juga di situ. Itu Karena gimana tuh? ceritanya ini Soal- Dap bisa kalah tuh karena teman-teman gue juga tuh pada egois ya mungkin ya, pada anggap remeh dengan keadaan juga. Yang teman gue pada begadang tuh bukan istirahat malah buat main-main juga kan. Dan di situ harusnya kan kita habis perjalanan jauh nih, harusnya Istirahat. ya istirahat lah. Teman-teman gue pada begadang kan, begadang sampai jam 1 sampai jam 2. Nah, gue doang tuh yang tidur. Nah mungkin gue juga dari temen kan, soalnya coach gue udah pernah bilang jangan buang waktu istirahat lu buat lu main-main kan. Iya benar banget tuh. Iya bener lah, karena waktu istirahat tuh penting apalagi buat besok lomba tuh. Emang atlet tuh harus bener-bener dijaga pola tidurnya guys. Ya, iyalah. Apalagi dari pola tidur, pola makan itu tuh ngaruh banget ke performa ya. Iya performa buat lo buat besok turnamen kan. Iya, bener. Nah disitulah kita kelak lawan Tasikmalaya. Berapa tuh? Pertama tuh di babak pertama masih 2-2 kan. 2-2. Oh, berarti Nah, masih ngimbangin lah. ngimbangin. Nah tapi nggak kenapa tuh tim-tim lawan dapet peluang banyak nih. Nah mungkin temen gue juga pada ya soalnya capek lah karena istirahatnya kurang gitu. Nah dari situlah kelak kalah 2-4 dibantai habis-habisan. Iya pada blunder itu. Di situ kan teman-teman gue tuh ada tuh satu yang nangis banget, ada orang tuanya juga nyamperin di Cirebon. Itu udah nangis. Kesel kan. Iyalah nyesel juga. Emang merasa kapan bersalah. lagi gitu kan? Iya waktu Kota Bekasi kesempatan yang gak bisa datang kedua kali. Iya benar-benar. Itulah tuh dari cerita gue futsal di SD. Tapi nggak apa lah, itu bakalan dikenang buat teman-teman gue. Nah setelah lulus kan tuh buat bakal pada kedepannya bisa lebih benerin lagi lah. Iya benar. Oke lanjut mati deh. Nah lanjut pertanyaan selanjutnya. Boleh apa tuh? Seorang Indra menjadi coach marching band. Gimana Oh. tuh Indra? Kan pas MI Dari juga futsal ke marching. iya, ngambil tuh gue ngambil 2 school ya di sekolahan, yaitu futsal sama marching. Jadi tuh gue juga bingung deh ngambil jadwal latihannya tuh kadang bentrok kan. Nah udah gitu jadwal latihan Sabtu bareng tuh, Sabtu bareng. Bisa latihan futsal nih, gue langsung lanjut ke marching band sorenya. Tuh ngerasain capek banget kan, Iya, capek lah. Bayangin cuy, Iya. lu paginya latihan futsal, iya benar. nah terus lanjut ke school marching band nih. Waktunya sama tuh. Waktunya hampir sama, beda sejam doang. Lu istirahat sejam Di lah hari yang sama. di hari yang sama. Nah itu gue kayak buset dah, ini gue ngambil dua school kuat tuh kan ya. Karena gue paksa gue ambil dua school. Nah yang satu latihan futsal sama marching band. Nah disitulah gue mulai kuat-kuatin diri lah, namanya buat belajar juga ke depannya kan. Karena hobi juga kan, Pengalaman lah ya. pengalaman lah. Situ lomba tuh kan, latihan lomba. SD nih. SD nih masih lanjut nih, wakilin ini mah antar sekolah kan ya, ke sekolah wakilin sekolah gua. Itu gua lomba pertama kalinya di Transera tuh, water apa dah, Transera kan ya sama aja lah. Iya. Tuh di Harapan Indah itu dapat juara harapan 3 tuh. Nah situ udah mau lulus kan, udah lulus tampil rintihan. Udah kelar di kelas 6. Nah lanjut lagi nih ke SMP nih, tahu kan masa SMP. Iya. Nah SMP nggak terlalu banyak sih cerita gua. Soalnya Covid lah. Nah iya, Skip. Nah, lu juga baru ketemu lu lagi tuh karena lu pondok pesantren kan. Oh, iya. Masuk lagi. Nah Lagi. situ kan gue mulai kenal lu nih. Dulu makin kita baru kenal juga gimana, belum terlalu akrab banget kan. Akrab. Jadi ceritanya dia ini masa-masa SMP. Masa-masa SMP itu gimana ya, masa-masa yang paling sebentar menurut gua ya.
karena 2 tahunnya tuh kita covid dah. Covid, kita buat covid ya. Itu masa-masa Social distancing, social distancing. itu Distancing. orang-orang pada turun semua tuh Ya, dari ekonomi ya kan, kasihan juga. lanjut nih ke lu kemana nih? mau lanjut ke SMK. Oh berarti lu masuk SMK sekarang SMK ya? lah masa-masanya nih ya. Ya. Mau mulai dari mana tuh? Jurusan apa lu SMK dulu? SMK gua jurusan TKJ, Teknik Komputer Jaringan. Nah, terus lanjut ke merching, ambil school. Iya merching, gue dulu ikut futsal juga karena futsal gue di SMK Perbang belum terlalu ini banget kan ya, gue jadi milih eskul merching ini lagi nih latihan karena teman-teman gue tuh udah pada beda semua kan. Ambil kagak ada yang ikut lagi buat futsal ya, futsal gue udah pada bubar lah, yang tadinya udah pengen banget berkembang, pelatih juga udah ganti. Teman-teman lu juga pada baru kenal lagi, jadi yaudah gue milih matching lah yang lebih ini banget. Nah disinilah nih yang pertama kali gue ngajar lah, mau cerita tentang eskul gue di Berarti titik awalnya nih. titik awal gue pengen Kenapa bisa ngajar? tau lah ya kan. Ya. Jadi nih kan gue latihan di matching tuh kan ya, awal-awal latihan narik teman dulu mah, yang pas gue awal-awal tuh latihan 10 orang. Dikit berarti ya? Iya dikit, dari situlah kan mulai MPLS nih. Kurang minat lah gitu. Minatnya kurang MPLS, gue narikin yang anak-anak baru kan. Buat rekrutmen lah. Iya ya. rekrut buat nambah-nambah lagi nih. Disitulah yang kita dari awal mulanya dapetin piala juara Jawa Barat kan, gak nyangka kan. Buat. Iya dari 30 orang, dari 10 orang sampai 30 orang tuh yang Terus paling langsung lomba juara Jawa Barat. iya tuh pertama kali kan wakilin sekolah gue tuh kan jatuhnya Jawa Barat kan ya, Bekasi Selatan. Nah itu alhamdulillah dapet juara umum 1 kan. Latihan 3 bulan tuh bisa dah. Lu misalnya latihan nih, kalau di marching band tuh kurang 1 nggak bakalan bisa karena situ udah setiap kita megang Diandelin kekompakan. iya kekompakan, lu kurang 1 nggak bakal jadi tuh latihan. Iya, Kurang masa 1. mau coachnya ya yang main lomba. Kan tuh ada bass nih misalnya ya, ada 4 kurang 1 siapa yang main. Iya. Nah situ lah, dari situ lu harus belajar kekompakan sama temen lu sendiri. Misteri kan. Nah situ, nah awal mulanya ditarik ngajar nih, Nah, dipanggil coach. Ya, tuh karena coach. gua ngikutin pelatihan juga sama teman-teman gua, adaptasi juga sama guru-guru pelatih nih yang ngajak kita. Dan senior lah. Iya, sama orang situ juga. Disitulah gue mulai nyari duit juga buat bayar sekolah lah. Kan bayar sekolah juga sendiri gue. Bayar SPP, dari mulai situ gue ikut nih, diajak ke tempat-tempat ngajar lah kayak TK, SD, SMP buat ngajarin adik-adik lah yang buat bisa berkembang juga eskulnya. Stafet ilmu lah. Nah, gue sempat berhenti juga tuh jadi coach juga dah, ngikutin karena PKL. Oh iya, kadang di SMK tuh pasti ada PKL ya kan. Nah iyalah, di PKL ini juga nemuin Iya. orang-orang baru juga nih Oh iya. yang buat gue bisa berkembang, belajar dari segi keluargaan juga dari situ. Di tempat PKL gue juga di sini dapat ilmu juga sih, dari gue dapat buat kerjaan juga, ditarik lagi Di dunia pekerjaan yang bener-bener lah. iyalah, cuma udah hal yang wajar, lo bisa belajar berkembang lagi. Memang tujuan PKL itu kan. Tempat PKL juga kita kan belajar kerja juga. Nah, awal mulanya kerja tuh dari PKL nih. Dulu kan gua hampir nih mau cerita PKL gua. Iya. Sedah gua PKL tanpa libur 2 bulan sama temen gua. 2 bulan. 2 bulan Tanpa tanpa libur. libur. Nah, disitulah mulailah nih yang atasan gua nih, Bu Intan. Itu namanya Bu Intan tuh manajer Mirorim, dia suatu perusahaan di Kemang tuh. Dia di bidang apa tuh? Di ruang lingkup apa? Oh. Produksi apa? Oh, di situ produksi barang elektronik kan, kayak pengatur kecepatan. Terus jualan kayak nih lampu, lek-lek, Elektronik lah gitu. kayak betul. Terus sama-sama baut-baut lah kayak gitu, kayak elektronik apa aja ada, lampu-lampu. Nah disitulah gue di bagian Apa tuh?
pertama tuh gue di PKL di bagian prepare. Prepare. Prepare tuh kayak nyiapin barang. Oh, jadi lu nyiapin barang sebelum barang itu dijual gitu. Nah betul, di situ juga ada barang mentahan sama barang belum jadi dijual. Yang barang udah jadi tuh kayak timer tuh, kayak alat pengatur kecepatan. Menurut gue sih worth it itu kalau misalnya buat kayak kerja juga, kayak kuli bangunan atau tempat-tempat mana tuh yang biasanya kita ngatur-ngatur kecepatan gitu, harus wajib juga harus punya gitu. Jadi kalau barang yang udah jadi lu tinggal cek kualitinya aja ya. Iyalah pasti. Cek quality. Nah sekarang gue kerja nih, Oh, kerja iya. gue di bagian. Oh iya, gue denger juga lu itu direkrut juga nih sama tempat PKL lu. Alhamdulillah. Itu gara-gara lu kerja 2 bulan tanpa henti ini. Bisa juga enggak, gue kan masih pertama pas gue udah lulus juga kan waktu itu nganggur ya kan, masih harian. Oh iya, Harian, pas harian. awal lulus lah pasti ya. Gas. Nah, dari situ pun lonjak lah orderan, ngerorim kan. Yang tadinya 100 sekarang udah 500, 600. Udah Event apalagi tuh bisa 1000. event 11-11. Iya, 11 apalagi Shopee kan. Tahu lah. Itulah yang menurut gua ya gue jadi semangat nih, punya cita-cita juga. Dari situ udahlah nih, gue masuk divisi picking, ditarik lagi nih. Bukan prepare sekarang. Tukar divisi biar dapat ilmu lagi. Oh iya, benar. Mau Jadi cerita? gua nyetak di situ aja lah gitu. Yoi, Terus. nggak bisa lo harus di situ terus, harus belajar lagi kalau tempat Iya. itu di rolling Jadi tempatnya. kalau kita sudah berada di zona nyaman, jangan sampai terjebak di zona nyaman. Harus nemuin- mengeksplor lebih jauh. Nah, iya, Biar nggak- makin banyak pengalaman. betul, lu nggak harus nyetak di situ aja, lu harus berkembang juga kan. Menurut gua sih itu oke juga sih dari wawasan manajer gua. Terus lanjut. Nah, lanjut ke beasiswa Pengalaman nih. kerja lah. Oh, pengalaman kerja ya udah berjalan 5 bulan sih sekarang mah. Pengalaman kerja gue juga di situ ya, ambilin barang-barang yang orang lagi butuhin, salah kayak lagi order, gue ngambilnya. Ya kalau kerjaan gue sekarang Gimana? ngambil barang nih, jadi divisi gue tuh picking nih ya sekarang. Iya. Picking. Jadi picking itu lu gak boleh ngambil barang salah ya, apalagi quantity nih. Jadi lu misalnya ordernya 1, lu gak boleh ngambil 2. Nah situ juga lu harus jaga tiap barang-barang lu juga. Misal lu orang misalnya 10, lu kasih 9. Nah itu bakalan jadi wasit lah menurut gua dari tempat gua. Pengaturan situ Iya, lah. pengaturan SO-nya juga, ngikutin SO juga di situ. Pokoknya di situ juga lu harus belajar juga sih dari tiap kesalahan lu juga, harus saling lebih fokus lagi. Udah sih itu aja yang pengalaman kerja gua. Pelajaran yang lu dapat. Pelajaran gua yang dapat ya tetap ini sih menurut gua, tetap rajin, tetap belajar ya, belajar tentang Apa? kesalahan-kesalahan lu juga nih. Nah, terus lu harus bisa berkembang terus, jangan stuck gitu aja. Gimana caranya ngehandle Iya, ngendul barang. gitu. Terus apalagi ya? Ya intinya itu aja sih, rajin, jangan lu Disiplin lah ya. disiplin nomor 1. Pasti tuh, guys, disiplin nomor 1. Nah, lanjut pertanyaan selanjutnya. Indra, gue denger lu nolak, enggak nolak sih, ini jatuhnya apa ya? Gue denger lu itu nggak menerima beasiswa. Gimana ceritanya? Beasiswa ditolak apa? Gimana ya, pilihan gua ada 2. Nah, jadi ceritanya tuh gua kan ikut tuh open house ya. Ya, di Open suatu house. universitas. Nah, gua nih, ini pengen bingung nih, gua mau ambil mau kuliah atau kerja. Nah, karena gua 2 pilihan, gua tanya orang tua gua dulu. Gua nanya orang tua sama gua nih, "Mak, mau kuliah dulu apa kerja dulu?" Nah, gua bilang dari dia sarannya kerja dulu biar dapat Apa? ya ekonomi dulu lah jatuhnya. Misalnya ekonomi lu udah enak nih, sedangkan gue ekonomi gue harus nyari sendiri lah, ini sendiri. Dari situlah gue juga keinget sama gue, karena ekonomi bapak gue juga lagi
turun juga nih kan, ya tau lah aja. Misalnya udah dewasa tuh lo harus bisa sendiri, harus belajar nyari ini juga Gimana caranya tidak membebani orang tua juga. Dan dari situ gue kepikiran gue lebih baiknya kerja dulu nih, gue fokusin kerja dulu, nyari duit sendiri lah anjir. Gue boleh minta, masa gue kuliah harus minta ke orang tua juga. Makanya gue lebih fokus kerja dulu guys. Bukannya gue nolak ya, karena ini pilihan gue juga. ambil lah gitu. Iya mungkin Pilihan yang berat juga nih iya sebenarnya kan. seimbang lah harusnya. Yang berat juga. Bukannya nolak ya, cuman gue memilih yang lain dulu, takutnya gue terlalu kecapean ntar. Siswa berapa? Krisis pak, 100% itu. Dia 100% guys gak diambil. Gimana nggak berat coba kan, pasti kita juga mungkin yang rasakan pasti bimbang gitu dalam keadaan Iya. kayak gitu kan. Kalau misalnya lo fokus ke kuliah ya kuliah, kerja ya kerja dulu gitu. Kalau misalnya lo dua pilihan ngambil yang menurut lo nggak bisa, ya udah satu-satu aja dulu. Mungkin Misalkan sanggup bisa diambil. kalau misalnya lo udah kerjaan lo udah enak nih, nah mungkin tahun depan lo bisa kuliah. Bisa menyesuaikan gitu. Nah iya, bisa bagi waktu juga. Sedangkan kita kan baru pertama kali nih Iya. keluarnya kerja. Bingung lah ya Iya. masih mau kemana. Kalau misalnya udah kerjanya enak, waktunya enak, tentu bisa dibagi-bagi kan. Jadi itu dulu sih gue pikirin. Jadi menurut lu misalnya lu punya pilihan jalan lain, nah lu ikutin jalan lain aja. Ikutin juga kata hati. Iya benar. Jangan ikutin kata orang lain. Nggak ada habisnya. Bener. Fokus ke tujuan masing-masing guys. Kelas. Karena walaupun kita satu tujuan nih, pasti jalannya berbeda-beda. Bener. Ingat guys, jangan ikutin kata orang, ikutin kata hati kita Nah. sendiri. Catet. Jadi ya menurut gue sih dari lu ikutin kata lu sendiri ya, lu salah nih saran dari orang, lu harus begini, lu harus begini. Nah sedangkan kata hati lu jangan, lu nggak bakal bisa. Nah, jadi lu ikutin. Nggak connect gitu. Ini nggak connect, mungkin orang lain Nggak nyuruh nyambung gitu. misalnya lu kuliah aja lu harus bisa, lu pastinya bisa, sedangkan diri lu sendiri aja ya anggap masih ragu. Iya. Jadi kayak pilihan lu, misalnya kata hati lu mending lu fokus lu kerja aja. Mungkin tuh bukan lu sekarang itu ngikutin jalur. Bukan sekarang tapi nanti. Nanti ada waktunya, setiap orang punya porsinya masing-masing, pasti bakalan bisa. Waktunya berbeda-beda. Kalau misalnya lu udah perbaikin ekonomi lu, ini lu baru dah. Cuman pilihan gue juga agak nyesel juga sih gue nolak beasiswa itu. Nyesel kan pasti. Iya. Pasti ya. Kan Siapa yang nggak nyesel guys? 100%. kesempatan gak datang 2 kali. Cuman di balik ini semua pasti ada alasannya. Sampai sekarang tuh masih nanyain Masuk aja. masuk gak gitu kan. Siapa tahu aja di tahun ini mungkin ada tawaran lagi kan. Iya, amin lah. Mungkin ke depannya. Cuman gue lebih fokus kerja juga karena udah punya anjuran. Alhamdulillah gue punya kendaraan juga. Oh, iya. Karena Udah hasil ambil modal. kerja juga. Mantap. Sama HP. Mantap. Ya karena dulu HP gue juga nih nge-lag banget dah buat main game yang nge-lag deh. Ini hasil kerja gue yang gue bisa gue dapetin sama ini nih. Itu guys, patut dicontoh. Semangat, kedisiplinan, pantang menyerah, tetap berusaha. Jangan lupa satu, Coba. rajin. Ya, Rajin rajin, tuh nomor guys. 1 karena orang juga bakal lihat nih mana yang rajin mana yang enggak. Karena omongan tanpa aksi itu cuma basa-basi guys. Buset, banyak gaya isi Iya. kosongnya. Oke, udah habis nih. Nah, habisnya Benar-benar. tadi sih cerita gua. Gini Das, terakhir apa ya, kata-kata buat kalian yang nonton, kata-kata. Gak punya kata-kata, gua kira gua Agus. Gak punya kata-kata, punya bukti nyata. Iya, ikhlas. Bener. Kalau misalnya modal kata-kata, kalau lu nggak punya aksi, ya lu nggak bakalan ada hasilnya. Benar. Penting tetap semangat guys untuk menggapai cita-cita. Apalagi buat ke depan. Iya. Ya. Karena kita sebagai lelaki akan menjadi pemimpin rumah tangga. Anjay, jadi imam juga lah. Iya benar. Pemimpin.
tinggal nyari makmumnya ntar. Lah udah itu mah belakangan, jodoh juga ada yang ngatur dari yang di atas. Nggak usah khawatir guys. Udah nih, Udah tutup. dong. Nutup dong. Ya udah, sekian aja dari kita. Nama gue Indra Ferdiansyah, izin pamit undur diri. Kalau ada yang positif kalian ambil, yang negatifnya kalian buang jauh-jauh. Ambil yang baik-baiknya aja ya guys. Jangan sedih ya guys dengan cerita gue, karena lelaki itu penuh perjuangan. Ah guys, lelaki penuh perjuangan, catat. Udah, segitu aja dari kami. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.